bertanya tentang latihan 1. Silakan. Saya buka latihannya. Ini ya, latihan 1 ya. Kita bahas satu-satu dulu ya. Dari nomor 1 ya. Supaya nanti kalau misalnya cocok nggak dengan jawaban kalian. Cocok kan ya? Jadi kalian siapkan pekerjaan kalian. Nanti kalian bisa mengira-ira karena belum saya nilai. Kira-kira nilaimu berapa tugasnya. Kalau dapat. Nomor 1 dulu. Saya mau buka Word saya pembahasan. Word saya mana ya? Nah, ini saya juga mengerjakan, tapi di Word. Nomor 1, yang A. Hitunglah nilai dari cos 80 kali cos 55 dikurangi, bener ya soalnya ya? Sin 80 kali sin 55. Bener ya? Jawabannya min setengah akar 2 ya. Oh, ini nggak usah saya share dulu deh. Supaya nanti jawabannya yang apa, berapa gitu. Nanti baru saya buka kalau misalnya ada yang berbeda ya. Kalau sama mah nggak usah dibahas. Ya. Nomor 1A, apakah jawabannya min setengah akar 2? Sama? Sama, Bu. Sama, oke. Kemudian nomor 1B, jawabannya berapa? Setengah akar 3, Bu. Setengah akar 3, betul. Jangan ragu-ragu ya jawabnya. Supaya nanti ketahuan kalau misalnya keliru, kelirunya di mana. Kita cek sama-sama. Kemudian nomor 1C, jawabannya berapa? Min setengah akar 2. Ya, betul. Min setengah akar 2. Nomor 1D, jawabannya berapa? Min 1. Min 1, betul. Nah, yang nomor 1 dulu. Apakah ada yang kurang jelas? Apakah ada di antara kalian tentang nomor 1? Ada yang masih bingung atau sudah jelas semua? Jelas semua ya? Oke, itu tinggal masuk rumus ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 2. Kita cocokkan yang nomor 2. Nomor 2 ada 3 ya. Nomor 2 yang A, jawabannya apa? Jawabannya apa yang nomor 2A? Kevin? Jawabanmu apa yang nomor 2A? Jawaban saya 1/4 akar 2 minus 1/4 akar 6. Ya, betul. Atau 1/4 akar 2-nya difaktorkan keluar juga boleh ya. 1/4 akar 2, buka kurung, 1 min akar 3 juga boleh. Tapi jawabanmu sudah benar, Kevin. Kemudian sambil yang lainnya sambil mencocokkan ya. Nanti sambil kalau misalnya ada yang keliru, kalian betulkan lagi. Supaya nanti kalau mau belajar buat ulangan, itu kalian nggak usah harus memperbaiki lagi. Sudah benar gitu ya. Nomor 2B. Jawabannya berapa? Saya minta Una. Jawabannya nomor 2B. Apa Una? 1/4 akar 6 tambah 1/4 akar 2. Tambah apa dikurang, Una? Ditambah apa dikurang, Una? Saya sih ditambah. Dikurang nih, Bu. Nah, coba kita lihat dari atas. Sin 165 ya, soalnya ya. Nah, ini 165 itu adalah sin 180 min 15 ya, betul nggak? Kemudian ini dilanjutkan lagi menjadi sin 15. 15 itu adalah 60 dikurangi 45, ya nggak? Berarti dikurang ya, Una ya. Karena sin alfa min beta itu adalah sin 60 kali cos 45 dikurangi cos 60 kali sin 45. Jadi min ya. Oke, kemudian yang nomor 2C. Joan, nomor 2C jawabannya berapa? 1, Bu. 1, betul. Nomor 2 berarti aman ya.
Hanya masalah ketelitian, teliti atau enggak. Pakai rumusnya udah bisa ya, lancar ya. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3 itu sudah mulai pakai huruf. Nomor 3 yang A. Jawabannya apa, Shelly? Setengah dalam kurung P akar 3 tambah Q. Ya. P dikali akar 3. Akar 3-nya ditulis di depan ya, Shelly ya? Oh, jadi akar 3 P. Ya, akar 3P. Pokoknya kalau variabel selalu dituliskan di belakangnya angka. Oke. Oke, benar, Sally. Yang lainnya sambil mencocokkan juga sama jawaban masing-masing. Kemudian saya minta Frans. Nomor 3B, jawabannya apa, Frans? Saya 2 Ki. 2 Ki aja. Ya, Yang lainnya? Apakah sama dengan Frans? Nomor 3B. Saya 2P. Daryl 2 PQ. Yang lainnya? Nah, siapa yang sama dengan Frans? Siapa yang sama dengan Daryl? Coba. Una sama dengan Daryl? Jovita juga. Ada lagi? Mikel? Oh ya. Davin? Jawabanmu berapa? Kayak Daryl? Saya 2 Ki P, Bu. Oh ya. Frans, kamu masih kurang. Coba dicek lagi ya, Frans ya. Yang benar adalah 2 PQ. 2 PK, 2 QP juga boleh. Pokoknya ada P dan Q ya. Frans di cek lagi. Kemudian yang nomor berikutnya lagi. Nomor 3C. Nomor 3C jawabannya apa, Brin? Nomor 3C. Ah. Nomor 3C jawabannya itu di tempat saya. Setengah akar 3P min setengah akar 3Q. Sin 45 berapa, Brin? Sin 45 setengah akar 3. Setengah akar 2, Brin. Kenapa ya, Ibu? Setengah akar 2 dong. Oh iya, setengah akar 2. Oh iya, berarti karena nggak teliti itu. Jadi akar 2 bukan akar 3 ya, Brin ya? Iya, Ibu mah. Dibetulkan tuh. Kamu gara-gara nggak teliti Oh iya. kan? Ya, nanti pas ulangan awas kamu harus teliti ya, Brin? Iya, Bu. Itu Oke. 60 ya. Iya. Fatima kan? Yang lainnya sambil dicocokkan ya. Jawabannya ya benar ya. Setengah akar 2 P. Bentar, saya lihat. Setengah akar 2 dalam kurung P min Q ya. Tuh. Atau setengah akar 2P dikurangi setengah akar 2Q. Ya. Kemudian yang nomor 3D. Nomor 3D hasilnya apa, Benny? Nomor 3D, jawaban saya itu P, Bu. P aja ya? Ya, betul. Hanya P. Karena memakai sin 95 itu adalah sin 90 ditambah 5 ya. Jadi yang cos 90 itu 0 jadinya habis. Kemudian sin 90 itu 1. Kemudian yang nomor 3E. 3E saya minta Steffi. Steffi tadi mic-nya bisa dipakai nggak? Steffi? Mic-mu bisa dipakai nggak? Steffi, mana Steffi? Oh, belum bisa. Oke, saya pindah orang. Niki.
Niki, nomor 3 yang E, jawabannya apa? Punyamu. Akar 3 min 4R plus akar 3R kuadrat per 1 min 3R kuadrat. Kenapa ada 4R ya? 4R-nya dari mana, Min? Dari min 9R, min 3R, terus kan disederhanain dibagi 3. Min 9R. Coba dari depan. Kita cocokkan dari depan nih. Tan 55 ya? Iya. Tan 55, 55 itu kamu pecah jadi berapa dikurang berapa atau berapa tambah berapa? 90 min 35. 90 min 35. Kemudian tan 90 min 5 itu berarti kot ya? Iya. Kot 35. 35-nya kamu pecah jadi apa? 30 plus 5. 30 plus 5. Berarti plus ya? Tan 30 plus tan 5 dikurangi dibagi 1 min tan 30 kali tan 5 gitu ya? Iya. Tan 30 itu berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Coba. Sebentar. Sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3, benar. Iya. Kemudian sebentar. Saya tulis di sini. Sebentar saya share supaya bisa nggak jawabannya berbeda. Buat saya mana nih? Kelihatan ya wordnya ya? Tadi ini dapat 35 tadi ya? 35 itu berarti 30 ditambah 5. Nah, berarti jadinya tan 30 karena berbeda dengan yang siapa tahu ada teman kalian yang jawabannya berbeda juga. Nah, seperti itu ya. Nih. Ya, terus sama dengan kemudian ini saya copy. Tan 30 itu adalah sepertiga akar 3 ya. Sepertiga akar 3 saya ketikkan di sini akar. Ini akar 3. Sepertiga akar 3. Kemudian tan 5 itu apa? R ya? Tan 5 itu R. Ya. Kemudian ini saya copy pindah ke sini. Seperti ini R. Nah, seperti itu. Kemudian ini supaya tidak ada pecahan, saya kali dengan 3/3. 3/3. Keempat. 3. Supaya tidak pecahan ya. Maka yang ini menjadi copy. Yang ini menjadi akar 3 aja ya. Copy. Akar 3, ini menjadi 3R. Ini menjadi 3, yang ini menjadi akar 3. R. Gitu ya. Kemudian kita rasionalkan penyebutnya ya. Iya, Bu. Ya, Tunggu, Bu. Itu apa? saya dari kod 35, Bu. Oh, salah ya. Ini kod. Betul. Ini kod, jadinya ini jadi kod ya. Jadi dibalik. Sepertan. Oh, berarti ini kebalik. Ini jadinya saya copy. Balik semua ya. Bentar. Bentar. Masukkan ke sana. Gini ya, bentuknya ya. Iya, Bu. Jadi ini terbalik semua.
Ini saya cut. Pindahin ke sini. Ini saya cut. Pindahin ke sini. Nah, begitu. Terus dikali 3, jadinya ini terbalik. Cut. Pindahin ke sini. Dan ini juga kita cut. Pindahin ke sini. Ya, gitu ya. Habis itu kita rasionalkan penyebutnya. Dirasionalkan berarti dikali dengan 3 min 3R. 3 min, ya. Kali dengan, saya copy dari sini. Kali dengan 3, kok 3? Ini dong. Kan dirasionalkan itu dikali. Iya, Bu. Akar 3 min 3R. Bu. Oke. Ini min ya. Kemudian yang ini juga. Enter. Kemudian hasilnya menjadi sama dengan yang pembilangnya jadinya oh iya muncul min 9R ya. Iya, Bu. Coba kita lanjutkan. Hasilnya menjadi sama dengan, saya copy dari sini aja. 3 kali ini jadi 3 akar 3. Copy. Ya, kemudian 3 dikali ini jadi min 9. Min 9R. Yang ini menjadi 3R ya. Iya. Ini tadi berapa? Min 9R ya. Min 9R, kemudian min 3R. 3R, kemudian min plus 3 akar 3 ya. 3 akar 3R kuadrat. R kuadrat. R kuadrat kuadratnya. Ya. R kuadrat. R kuadrat. Per-nya jadinya apa? Per-nya 3 min 9R kuadrat. Per-nya adalah 3 min, ini 3 ya. 3 min 9 R kuadrat ya? Iya, Bu. 9 R kuadrat. Oke. R kuadrat. Kemudian sama dengan, ini bisa nggak disederhanakan? Bisa ya, bagi 3 ya? Iya, Bu. Bagi 3. Jadinya sama dengan, copy. Ini 3-nya hilang. Ini jadi 3. Ini jadi 1. Oh, ini jumlahin aja dulu ya. Iya, udah, Bu. Berarti berapa? 12 dibagi 4R ya. Ya. Iya. Kemudian ini 3-nya hilang. Ini jadi 1 min 3 ya. Iya, Bu. Nah, kemudian masih bisa disederhanakan lagi? Enggak, saya sampai situ. Udah ya? Ya, betul. Boleh. Atau ada yang punya jawaban berbeda? Selain ini, ada nggak yang berbeda? Semua dapat ini? Akar 3 min 4R plus akar 3R kuadrat per... Ada yang beda? Bu, kalau saya akar 3 dalam kurung 1 plus R kuadrat, kurung tutup, min 4R, terus per 1 min 3R kuadrat. Bentar, saya lihat. Kok ada kuadratnya juga ya? Iya. Kamu dari berapa? Tan 60 min 5. Tan 60 min 5. Oh iya, saya ketinggalan R-nya di sini. Ini ada R-nya ya? Ya, Ya, Bu. betul.
Jadi bisa beda bentuk ya. Tapi tadi ada 3-nya ya. Kalau yang pakai 60 min 5 itu ada angka min 3 di atas ya. Kalau yang tadi, yang Miki tadi, di pembilangnya itu akar 3 angkanya. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan yang nomor 3 apa? Habis 3E, terus 3F. 3F jawabannya apa, Bram? Bentar, Bu. 2R per 1 min R kuadrat. Bu. Ya, betul. Udah nggak bisa diapa-apain ya. Yang lainnya juga sama ya. 2R per 1 min R kuadrat. Karena tan 10 itu ya cuma tan 5 ditambah 5 ya. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 4. Nomor 4 ada 2 soal. Nah, ini biasanya angkanya sudah mulai besar-besar. Biasanya kalian nggak pede karena suka nggak teliti ya. Apalagi angkanya besar, pecahan-pecahan semuanya gitu ya. Pecahan di dalam pecahan. Coba saya pengen tahu nomor 4A. Niko, jawabannya berapa? Nomor 4A. Saya ketemunya minus 65 per 16. Berapa? Min Berapa nih? min 65 per 16. Min 65 per 16. Ya. Dari mana nih? Tan A plus B. Yang ditanya tan A plus B ya? Benar? Iya. Ya. Kemudian tan A, sudut A berapa? Tan A-nya? 3/4 ya. Kemudian tan B-nya berapa? 11/5. Tan. Bentar. 11/5. 12/5, betul. Kemudian tinggal disederhanakan ya. Oke. Ada yang berbeda jawabannya yang nomor 4A? Semua sama ya? Sama ya? Oke, sekarang kita lanjutkan nomor yang 4B. Nah, ini kan tinggal beda tanda ya. 4B, Dipa, jawabannya berapa? Min 33 per 56. Oke, ya. Tinggal beda tanda ya. Sekarang, udah ya, nomor 4, udah beres. Sekarang yang nomor 5. Nomor 5 ada 2 juga. Nah, nomor 5 yang A, Kathleen, jawabannya berapa? Saya 3/5, Bu. 3/5, coba kita lihat. Diketahui kan cos A 24/25 ya. Kemudian sin B itu 3/5. Nah, yang ditanya yang A adalah cos A ditambah B. Berarti cos min sin ya, Catherine ya. Iya, Bu. Cos A-nya berapa, Catherine? Cos A-nya 24/25. 4/25, betul. Kemudian cos B? Cos B-nya 4/5. 4/5. Ya, betul. Kemudian ini sebentar. B itu ada di kuadran 2 ya. B itu ada di kuadran 2, Catherine, karena dia tumpul ya. Oh, iya. Berarti cos B negatif ya, Catherine ya. Oh, oke. Ya, min 4/5 ya. Yang lainnya juga sambil dicocokkan. Pokoknya kalau sudut lancip itu artinya kuadran 1,
kemudian tumpul, itu artinya kuadran 2. Berarti cos B-nya itu min 4/5 ya. Oke, Bu. Ya, berarti tinggal dilanjutkan ya. Coba dicek. Yang lainnya, coba dicocokkan yang sudah memakai cos B sudut tumpul. Maka hasil terakhirnya berapa? Nomor 5A. Helen? Nomor 5A, jawabannya berapa? Saya Minus 117/125. Bu. Ya, oke benar. Nah sekarang yang 100 min ya, min apa plus? Plus Min, Bu. min ya. Kemudian yang nomor 5B. 5B, Devon? Jawabannya berapa? Itu min 44/125. Ya, min 44/125. Betul. Tadi udah yang cos B-nya negatif ya, Devon ya? Sekarang kita lanjutkan ke nomor 6. Nomor 6, A sudut lancip, kemudian B sudut tumpul. Nah, kemudian nomor 6. Theo, nomor 6A jawabannya berapa? Cocokkan jawabanmu? Theo. Mana Theo? Theo mana Theo? Helen. Ya. Tadi aku yang nomor 5, yang sin A kurang B, jawabannya beda. Saya jawabannya min 4/5. Yang B. Oh ya, Iya, bentar. Coba. Min 4/5 ya. Coba kita lihat. Nomor 5. Nah. Sin. Cos. Coba kita cocokkan ya, yang B ya, nomor 5B. Itu adalah sin A min B ya. Iya, Bu. Sin A min B, berarti rumusnya adalah sin cos min kosin ya. Sin A itu sama dengan sin A itu adalah 7/25. Nah, benar, 7/25. Kemudian cos B itu min 4/5 ya, betul ya? Iya. Ya. Kemudian cos A itu adalah 25. Saya 24/25. 24/25. Kemudian sin B adalah 3/5 ya. Nah, kita kali. 7 kali 4 berapa? 28. 28, betul. Per 125 ya, minus ya. Iya. Iya, Bu. Kemudian 24 kali 3 berapa? 72. 72 ya. 72. Itu minus. Nah, 72 ditambah 28 berapa? 100 ya? Oh iya, betul. 100 dibagi 125. Ya, ketemunya sama dengan min 4/5. min 4/5. Betul. Yang B 4/5 ya. Kemudian yang A itu adalah 117 berapa? 117 per 125 ya. Minus ya? Iya, Bu. Ya, betul. Ya. Bu, saya izin ke toilet ya, Bu. Boleh. Makasih, Bu. Ya. Kita lanjutkan sambil dibetulkan ya yang lainnya. Kemudian yang nomor 6. Tadi saya mau tanya ke siapa tadi ya? Ini sudah, sudah.
Yang belum saya tanya siapa nih? Bisa? Bisa nomor 6A jawabannya berapa? Saya 44 per 125. Ya, betul. Yang lainnya ya, sambil dicocokkan ya. Karena, apa bisa? Cos A min B itu adalah rumusnya cos plus sin ya. Nah, cos A-nya berapa bisa? Cos A? 4 per 5. 4 per 5, betul. Cos B-nya berapa? Min 7 per 25. Betul. Kemudian sin A berapa? 3 per 5. 3 per 5. Kemudian sin B? 24 per 25. Ya, tinggal dikali-kali. Dapat hasilnya. Kemudian nomor 6B. Mikel, nomor 6B. Jawabannya berapa? 117 per 44. Min apa plus, Mikel? Plus. Plus. Yang lainnya? Min apa plus? Plus, Bu. Plus ya? Saya min, Bu. Saya min. Tuh, ada yang min. Coba kita cocokkan lagi, Mikel. Dari, ini saya buka aja yang punya saya ya, supaya kelihatan. Nih, nomor 6. Mikel, dicocokkan, Mikel. Tan A min B ya, pertanyaannya ya. Tan A min B. Tan A berarti tan A min tan B per 1 plus tan A kali tan B ya. Tan A-nya berapa, Mikel, punyamu? 3 per 4. 3 per 4, benar ya, dari sini ya, 3 per 4. Kemudian tan B-nya? 24 per 7. Oh, B-nya ada di kuadran 2, Mikel. Kumpul ya. Tapi kan dikurang kan, Bu, jadinya kayak minus sama minus jadi plus. Nah ya, plus di sini, ini plus karena tadi kan saya tanya tan B-nya aja. Tan B-nya kan 24 iya, per min 7. Tan B-nya 24 per 7 ya. Kemudian karena di sini min jadi plus. Benar ya, sama ya, udah ya. Iya, sama. Kemudian penyebutnya berarti 1 plus tan A-nya 3 per 4 ya. Kemudian tan B-nya kan 24 per 7 tapi minus ya. Berarti di sini jadi minus ya. Jadi minus. Kemudian ini supaya tidak pecahan, maka kita kali sama 28 per 28 gitu ya. Supaya tidak ada pecahan di dalam pecahan. Semua sukunya kita kali 28. Berarti ini 3 per 4 kali 28, berarti 7 kali 3 ya, 21. Kemudian 24 per 7 dikali 28, berarti 24 dikali 4 ya. Dapatnya 96. Ini ditambah. Kemudian penyebutnya, ini 1 dikali 28, 28. Kemudian ini 24 kali 3 aja ya, berarti 28-nya kan dicoret tuh. Berarti 24 kali 3 berapa, Mikel? 72 ya? Iya. Nah, 28 dikurangi 72 berapa, Mikel? Min apa plus? Minus. Minus, hasilnya minus, Mikel. Oke? Oke, nggak teliti ya, Mikel ya. Hati-hati. Nah, sekarang nomor 7. Ini saya stop lagi supaya nggak kelihatan dulu. Supaya bisa menyamakan jawabannya. Nomor 7. Nah, ini caranya bisa boleh beda-beda ya. Yang penting hasilnya harus sama kalau jawabannya angka. Tapi kalau masih ada unsur PQR itu bentuknya boleh beda-beda. Caranya bisa beda-beda. Nah, kalau hasilnya langsung angka, jawabannya harus sama. Nah, yang nomor 7 saya mau tanya sama Kristal. Kristal, nomor 7-mu jawabannya berapa? Saya 117 per 44. Iya, minus apa plus? Saya plus. Plus, betul. Kristal, boleh dijelaskan kamu mulainya dari mana? Kamu bikin apa dulu? Jadi saya kayak gambarin segitiganya dulu. Terus saya cari cos A sama cos B-nya. Ya, habis itu kamu menjabarkan tan C-nya dari mana?
Tan C itu sama dengan? Dari itu dulu, kayak sin C sama dengan sin A plus B. Oke, ya. Berarti kayak contoh mirip kayak contoh yang G apa yang F itu ya? Iya. Oke, ya. Yang lainnya, apakah ada yang mencoba cara lain, cara beda? Selain caranya kristal tadi? Semua sama caranya? Ellen, caranya sama juga? Iya. Oke. Siapa lagi, Benny? Caramu sama? Sama caranya kristal tadi kamu nyari sin C dulu gitu? Iya. Sama, Ben? Saya pakai bikin Hansen langsung kayak pakai tan C aja gitu. Oh, langsung tan C ya. Berarti ada yang sama dengan saya. Ini saya tunjukkan cara saya. Ini Ben, coba dicocokkan apakah kamu juga memakai cara seperti yang saya buat. Nih ya. Segitiga ABC adalah lancip. Kemudian sin A 0,6 kita jadikan pecahan ya. 3/5. Kemudian sin B itu 0,96 kita jadikan 24/25. Tan C-nya berapa? Kemudian gambar segitiga seperti ini, Ben. Ya. Segitiga sembarang. Kemudian dari sudut C kita tarik garis tinggi ke sisi AB ya. Kemudian diketahui nilai sin A itu adalah 3/5. Sin A sudut A di sini ya. Sin itu adalah depan per miring. Nah, karena 3/5 kecil, yang sin B besar, maka kita letakkan dulu yang besar dulu. Sin B dulu kita letakkan di segitiga ini ya, ukurannya ya. Sin B itu 24/25, maka kita letakkan sin B itu adalah depan per miring, depannya 24, miringnya 25. Berarti sampingnya sudut B itu kita dapat ukurannya 7. Kemudian yang sin A tadi kan 3/5 ya. 3/5 kalau depannya 3, padahal untuk sin B kita udah ada ukurannya 24 gitu kan. Berarti angka 3 supaya jadi 24 harus kita kali 8, berarti 5-nya juga harus kita kali 8. Berarti di sini jadi 24, sama yang ini jadi bukan 5 miringnya tetapi jadi 40 ya. Karena kita kali 8 semuanya. Kemudian berarti sampingnya sudut A ini kita dapatkan harusnya kan 4 ya enggak? Harusnya 4, kita kali 8 juga, berarti menjadi 32. Maka ukuran segitiga kita sudah lengkap ya. Nah, baru kita bisa langsung ke tan C nih. Tan C itu adalah tan C1 ditambah C2. Nah, ini mirip seperti saya membuktikan rumus sin A plus B itu ya. Ya. Nah, ini tan C1 plus C2. Ini kita jabarkan memakai rumus tan A plus B. Itu berarti tan C1 ditambah tan C2 dibagi 1 min tan C1 dikali tan C2. Tan C1 berarti dari sini ya, segitiga yang sebelah kiri, tan C itu berarti 32/24. Kemudian tan C2 berarti dari sini 7/24 per 1 min 32/24 kali 7/24. Kemudian 32/24 kita sederhanakan aja dulu, menjadi 4/3 ditambah 7/24 per 1 min, ini terlalu kecil ya, saya besarkan dulu supaya lebih jelas. Nah, lebih besar sekarang. Kemudian, nah ini, supaya tidak ada pecahan di dalam pecahan, maka ini kita sederhanakan, kita kali aja sama 72. 72 dari mana? Ini 24 dikali 3 ini, 72. Supaya tidak ada pecahan dalam pecahan. Nah ini 4/3 dikali 72, berarti 72 dibagi 3 dulu, kemudian dikali 4, dapat 96. Kemudian 7/24 kali 72, berarti 72 dibagi 24 dulu, hasilnya dikali 7, dapat 21. Per 1 dikali 72 ya 72. Kemudian min, yang ini 24 kali 3 kan 72, berarti dicoret, berarti kita
tinggal dapat 28. Ya udah tinggal dihitung ya. 96 tambah 21 itu adalah 117. 72 dikurangi 28 adalah 44. Apakah sama, Ben? Cara saya dengan caramu? Jujur tadi saya pakai yang A plus B plus C sama dengan 180. Jadi C sama dengan 180 minus A plus B. Oh, berarti mirip dengan yang kristal tadi. Iya gitu, Bu. Oke. Tapi saya nggak nyari sin C-nya. Oh, nggak nyari sin C. Tapi langsung memakai yang 180 min A plus B itu ya? Iya, Bu. Ya, oke. Jadi caranya beda-beda ya. Tidak harus sama. Jadi kalian harus terbiasa mencoba mencoba-coba ini kira-kira kemana gitu. Jadi sebenarnya matematika itu kan misalnya rumahmu di Bekasi mau ke Gonzaga itu kan jalannya rutenya itu tidak sama, tidak hanya satu ya, rutenya itu beda-beda, tetapi tujuannya sama yaitu Gonzaga. Nah ini tujuannya tetap sama. Hasilnya adalah 117 per 44. Kalau misalnya kalian caranya beda, hasilnya beda, berarti karena nggak teliti. Gitu ya. Apakah jelas ya nomor 7? Nah, nanti terserah kalian lebih jelas yang cara mana. Gitu. Tetapi sebisa mungkin kalau nanti soalnya pilihan ganda, kalian harus bisa mencari cara yang lebih cepat gitu ya. Lebih cepat, lebih paham itu seperti apa. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nomor berikutnya sudah buktikan ya. Oh, ada yang bukan buktikan. Soal nomor berapa yang bukan buktikan? Nomor 7 tadi udah, nomor 8 buktikan. Kemudian nomor 9 buktikan. Kemudian nomor 10 sederhanakan. Nah, ini nomor 10. Nomor 10 ketemunya berapa, Jesslyn? Saya ketemunya min 1, Bu. Min 1, sudah saya lihat di saya. Apakah min 1? Min 1, ya betul. Sama ya? Nah, sekarang kita mau cocokkan yang pembuktian ya, dari nomor 8. Nah, kita lihat pembuktiannya. Nomor 8. Jika sin X plus 30 derajat itu adalah sin X, maka buktikan tan X sama dengan 2 plus akar 3. Nah, ini perhatikan pembahasannya di sini. Pertama kita jabarkan yang sin X plus 30 ya. Itu adalah karena sin alfa plus beta, berarti kita jabarkan menjadi sin X kali cos 30 plus cos X kali sin 30. Cos 30 itu adalah setengah akar 3, sin 30 adalah setengah. Berarti kita peroleh nilainya adalah setengah akar 3 sin X ditambah setengah cos X sama dengan sin X. Kemudian yang sama-sama sin X itu kita gabung jadi satu ya. Pindah ruas. Yang ini adalah yang setengah akar 3 sin X itu pindah ke kiri. Jadi yang sebelah kanan, ke kanan ya. Berarti yang setengah cos X ini tetap di ruas kiri. Setengah cos X sama dengan, karena tadi sin X itu adalah 1 sin X ya. 1 dikurangi yang setengah akar 3 sin X ini pindah ke kanan, jadinya min setengah akar 3. Sin X-nya kita faktorkan keluar. Kemudian, karena kita mau mencari tan X, ya, mencari tan X berarti tan itu adalah sin per cos ya. Maka persamaan ini kita bagi aja semuanya dengan cos gitu ya. Kita bagi dengan cos, maka di sini menjadi setengah sama dengan 1 min setengah akar 3 sin X per cos X jadi tan ya. Nah, karena kita mau mencari tan, berarti ini 1 min setengah akar 3 pindah ke ruas kiri menjadi pembaginya setengah. Ya udah, kita peroleh tan X adalah setengah
dibagi 1 min setengah akar 3, kemudian ini kita kali setengah semua ya, supaya nggak ada pecahan di dalam pecahan. Setengah dikali, kok dikali setengah? Dikali 2. Ini berarti setengah dikali 2 adalah 1, kemudian 1 dikali 2 adalah 2, setengah akar 3 dikali 2 adalah akar 3. Kemudian kita rasionalkan, dikali 2 plus akar 3 per 2 plus akar 3. Dapatnya adalah 2 plus akar 3. Jadi terbukti. Apakah sama dengan pembuktian kalian? Sama ya? Bu Helen. Ya, boleh. Yang nomor 10 tadi itu tan X min 1, 1 per 1 min tan X itu sama aja min 1 kan? Tan X min 1 dibagi 1 min tan X sama dengan min 1, ya. Karena kan kebalik ya. Ya. 1 min tan X kalau dikali min 1 dapatnya adalah tan X min 1. Gitu. Yang nomor 8, jelas ya? Apakah ada pertanyaan nomor 8? Biasanya pembuktian kalian yang agak ribet ya. Nomor 8 dulu, apakah ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan yang nomor 9. Diketahui tan alfa itu adalah 1 per 1 min P. Kemudian tan beta adalah 1 per 1 plus P. Buktikan bahwa tan alfa plus beta adalah min 2 kali P pangkat min 2. Atau min 2 per P kuadrat gitu ya. Maka kita jabarkan dulu dari tan alfa plus beta ini ya. Tan alfa plus beta itu adalah tan alfa plus tan beta dibagi 1 min tan alfa tan beta. Tan alfanya kita masukkan ke sini. Ini juga substitusi. Kemudian supaya pecahan tidak ada pecahan di dalam pecahan, maka semuanya aja kita kali dengan 1 min P dikali 1 plus P. Satu-satu ya. 1 per 1 min P kalau dikali dengan 1 min P kali 1 plus P, maka 1 min P-nya hilang ya. Maka tinggal 1 plus P. 1 dikali 1 plus P, 1 plus P. Kemudian 1 per 1 plus P dikali dengan 1 min P kali 1 plus P, berarti 1 plus P-nya yang hilang. Berarti tinggal 1 min P di sini, 1 min P. Kemudian 1 dikali 1 min P 1 plus P, ya udah 1 min P 1 plus P. Kemudian yang ini bisa dicoret jadi tinggal 1 aja. Kemudian ya udah tinggal dikali-kali ke dalam ya. Kali-kali ke dalam dapatnya. Gitu. Apakah semua dapat hasilnya yang nomor 9? Apakah ada pertanyaan nomor 9? Dapatnya sama ya? Mungkin cara kalian lebih panjang ya. Di sini samakan penyebutnya dulu, gitu ya. Cara kalian ya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting jawabannya sama. Nomor 9 nggak ada pertanyaan? Nah ya. Kita lanjutkan. Nomor 11. Buktikan cos X plus Y ditambah cos X min Y dibagi sin X plus Y ditambah sin X min Y itu adalah cot X. Nah, ini kita jabarkan rumusnya satu persatu ya. Cos X plus Y itu adalah cos X cos Y min sin X sin Y. Kemudian cos X min Y ini kita jabarkan menjadi cos X cos Y ditambah sin X sin Y. Kemudian yang sin X plus Y kita jabarkan menjadi sin X cos Y plus cos X sin Y. Kemudian yang sin X min Y kita jabarkan menjadi sin cos min cosin. Kemudian apalagi yang bisa? Pembilangnya ada min sin X sin Y, kemudian ada plus sin X sin Y. Ini bisa kita coret dulu ya. Yang ini kita coret. Ya udah. Ini sama ini kita coret, berarti kita mendapatkan pembilangnya adalah 2 kali cos X cos Y.
Kemudian penyebutnya yang dicoret adalah ya cos X sin Y. Nah ini cos X sin Y kita coret, berarti kita dapatkan 2 kali sin X cos Y. Kemudian 2-nya atas bawah dicoret, kemudian cos-nya atas bawah juga dicoret. Maka kita dapatkan cos X dibagi sin X, itu kebalikan dari tan, berarti menjadi cos X. Jadi terbukti gitu ya. Saya gampang ya, tinggal memakai rumusnya. Adakah pertanyaan nomor 11? Enggak ya? Kita ke nomor 12 sekarang. Diketahui X plus Y itu adalah sudut besarnya 45 derajat. Buktikan 1 dikali tan X, 1 ditambah tan X dikali 1 plus tan Y itu hasilnya sama dengan 2. Nah dari sini, ini kita jabarkan dulu yang diketahui ya. X plus Y sama dengan 45, ini kedua ruas kita tambahkan trigonometrinya yaitu tan. Kenapa tan? Karena yang mau kita buktikan unsurnya trigonometrinya adalah tan. Berarti kita peroleh persamaan tan X plus Y sama dengan tan 45. Tan 45 itu 1 ya. Kemudian tan X plus Y kita jabarkan memakai rumus tan alfa plus beta. Menjadi tan X plus tan Y dibagi 1 min tan X kali tan Y. Kemudian ini kali silang ya. Kali silang kita peroleh tan X plus tan Y sama dengan 1 min tan X tan Y. Ini dapat persamaan 1. Kita tinggalkan dulu persamaan 1 ini. Kemudian kita mau membuktikan yang 1 ditambah tan X dikali 1 plus tan Y sama dengan 2. Ini kita kali ke dalam ya. 1 dikali 1 kali pelangi dapatnya 1. Kemudian 1 dikali tan Y dapatnya tan Y. Kemudian tan X dikali 1 dapatnya tan X. Kemudian tan X dikali tan Y dapatnya tan X tan Y. Nah ini kita dapat tan X ditambah tan Y, kita substitusi dari persamaan yang pertama tadi. Persamaan pertama tadi kita peroleh tan X tambah tan Y adalah 1 min tan X tan Y ya. Nah ini kita ganti ke sini. Berarti di sini satunya tetap, kemudian tan X tambah tan Y, ini berubah menjadi 1 min tan X tan Y. Kemudian tan X tan Y di persamaan kita tadi sudah ada juga. Nah ini ada min, ada plus, berarti tan X tan Y kita coret. Tinggal 1 ditambah 1 hasilnya 2. Jadi terbukti. Ada pertanyaan? Soal nomor 2? Das? Oke, nah nanti yang di pembuktian kalian harus semangat pakai rumusnya ya, menjabarkan harus kemana dulu, mana yang harus diutak-atik terlebih dahulu. Nah ini harus dilatih terus. Maka harus sering coba-coba ya pembuktian ya, supaya kalian dapat cara yang tercepat gitu, nggak kelamaan muter-muter. Nah sekarang saya mau melanjutkan ke, tidak ada pertanyaan ya dari latihan 1 ya. Jadi kalian sudah bisa kira-kira nilaiku berapa, salah berapa tadi pekerjaannya ya. Nah sekarang saya mau ke materi yang selanjutnya. Sekarang kita mau membahas tentang rumus sudut ganda dan sudut setengah ya. Ini rumus kelanjutannya. Di modul kalian ada. Nah, rumus sudut ganda atau sudut rangkap ya, bisa jadi nanti ada kalau kalian searching di Google atau kalian beli buku, nanti ada juga yang menyebutkan sudut rangkap, maksudnya itu sudut ganda. Sudut ganda itu kita peroleh, rumusnya kita peroleh dari rumus, ini rumusnya juga ada 3 ya, sin 2A, cos 2A, sama tan 2A. Sin 2A itu tadi dari, apa tadi, soal di sini, latihan 1 tadi juga ada ya, sin A ditambah A tadi ya, sin 5 ditambah 5 ya, sin 10 tadi. Nah ini sebenarnya kalian sudah mulai memakai rumus sudut ganda di latihan 1 tadi. Nah ini pembuktiannya adalah gini, sin 2A itu berasal dari sin sudut A ditambah A.
sin A ditambah A itu kita jabarkan memakai rumus sin A plus B, tapi B-nya kita ganti juga dengan A. Berarti sin A cos A ditambah cos A sin A. Nah ini, kalau perkalian sin sama cos, sudutnya sama, berarti sin kali cos dengan cos kali sin itu sama aja. Berarti kita mempunyai 2 sin A kali cos A. Berarti rumus sin 2A itu adalah 2 kali sin A cos A. Nah ini rumusnya perhatikan. Nanti yang sudut yang ditanya itu pasti 2 kalinya dari sudut yang diketahui gitu ya. Jadi bisa jadi nanti saya pakai lembar coretan aja supaya nih. Jadi nanti bisa jadi ada soal menanyakan sin 5A itu sama dengan berapa? Nah, sin 5A berarti ini jabarannya dari pasti yang diketahui adalah sin sudut berapa. Kalau yang ditanya 5A sudutnya, berarti yang ditanya berapa? Yang diketahui sudutnya berapa? Berarti dia berasal dari 2 sin berapa? Berapa di sini? Kalau yang ditanya 5A, maka yang diketahui berapa A? Kalau tadi di sini, rumus sudut ganda kita, sin 2A itu adalah 2 sin A cos A. Nah ini adalah 2 kalinya dari A ya. Nah sekarang kalau saya punya soal, sin 5A itu berasal dari 2 sin berapa A kali cos berapa A? Sin 3 cos A ya, Bu? 2 sin A sama 3 cos A. Bukan. Harus sama, harus kembar. Oh. Sudutnya harus kembar nih. Sin A cos A, di sini sudutnya harus kembar nih. Harus sama. 2,5 ya, Bu? Ya, betul. 2,5. Nah, di sini adalah sin 5/2A. 5/2A. Jadi tinggal dibagi 2 aja ya. Kok cuman S doang. Sin. Ini sin ya maksudnya ya. Sin 5/2A dikali cos 5/2A. Jadi sudutnya harus sama ya. Sin sama cosnya. Karena kan dia dari 1 segitiga ya. Dari 1 segitiga, maka sudutnya harus sama. Ini 5/2 juga. Nah, begitu. Kalau saya tanyakan sin di sini adalah sin A, berarti yang di sini berapa A berapa? Kalau di sini hanya A, berarti di sini 0,5, Bu. ya, betul. Setengah ya. Kalau di sini sin A saja, maka pasti yang sebelah kanan adalah 2 kali sin setengah A kali cos. Pokoknya kalian harus sadar sudut ya. Setengah A, yang di sini juga setengah cos. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kapan saya akan memakai rumus sudut ganda? Jika sudut yang diketahui itu setengahnya dari yang ditanya, gitu ya. Pokoknya kalau yang diketahui itu sudutnya setengah dari yang ditanya, pasti kita akan memakai rumus sudut ganda. Nah, sekarang kita mau lanjutkan ke sudut yang rumus yang cos. Tadi yang rumus sin. Sekarang rumus cos. Rumus cos itu juga kita jabarkan dari cos 2A. Cos 2A itu adalah cos A ditambah A. Nah, cos A ditambah B itu adalah cos min sin ya. Tetapi B-nya kita ganti jadi A. Jadi cos A kali cos A itu adalah cos kuadrat A. Sin A dikali sin A itu adalah sin kuadrat A.
Jadi kuadratnya itu jangan ditaruh di A ya, tetapi di antara cos sama sudut itu kuadrat. Jadi itu namanya kalau cos kuadrat A itu artinya cos A dikali cos A. Tapi kalau cos A kuadrat itu artinya cos A dikali A gitu ya. Bedakan nanti meletakkan kuadratnya. Karena beda meletakkan kuadrat itu beda hasil, beda makna ya. Nah, kemudian ternyata rumus cos 2A ini bisa kita jabarkan kembangkan lagi ya. Nah, kita mengingat identitas trigonometri bahwa sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1 ya. Nah, ini karena di sini ada kuadrat, maka satu persatu kita ganti aja yang cos kuadratnya. Cos kuadrat itu kita ganti memakai 1 min sin kuadrat A. Ini sin kuadrat A kita pindah ruas ya. Maka kita bisa mengganti cos kuadrat A ini menjadi 1 min sin kuadrat A. Ini min sin kuadrat A masih ada. Nah, ini min tanda kurung di depan nggak pakai ya. Berarti ini min sin kuadrat A, min sin kuadrat A. Berarti kita mempunyai 2 min 2 sin kuadrat A. Berarti rumus sudut ganda yang kedua adalah selain yang cos kuadrat A min sin kuadrat A adalah 1 min 2 sin kuadrat A. Nah, rumus ini kapan kita pakai? Jika nanti yang di soal diketahui hanya sin setengah A misalnya. Misalnya nanti sin A diketahui adalah 3/5 misalnya. Yang ditanya cos 2A, maka kita gunakan aja rumus 1 min 2 sin kuadrat A. Jadi biar nggak usah menggambar segitiga ya, nggak usah mencari nilai cosnya. Nah, kemudian kalau yang sin kuadrat A-nya yang kita ganti memakai identitas trigonometri, berarti sin kuadrat A ini kita ganti memakai 1 min cos kuadrat A. Cosnya ini kita pindah jadi min cos. Maka sin kuadrat A ini kita ganti menjadi 1 min cos kuadrat A. Ini minnya kita kali ke dalam ya, ini menjadi min 1, ini menjadi plus cos kuadrat A. Berarti cos kuadrat A itu ada 2 ya, yang depan ada 1, yang ini ada 1 lagi. Berarti kita memperoleh rumus cos sudut ganda yang ketiga adalah 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Ini jadi rumus cos sudut ganda itu ada 3 rumus. Nanti terserah kalian mau menjabarkan pakai rumus yang mana. Hasilnya akan sama gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kalau yang sudut tan. Tan itu adalah, nah ini tan 2A itu berasal dari tan A ditambah tan A. Ini jabarkan juga rumusnya menjadi tan A tambah tan A dibagi 1 min tan A kali tan A. Tan A ditambah tan A itu adalah 2 kali tan A. Bagi 1 min tan kuadrat A. Itu rumusnya. Jadi rumus sin sudut ganda hanya 1, 2 sin A cos A. Rumus tan sudut ganda juga cuma ada 1. Nah, yang cos 2A itu rumusnya yang ada 3 sendiri ya. 1, 2, 3. Ada paling banyak. Nah, kemudian kebalikan dari sudut ganda itu adalah sudut setengah. Nah, ini ada di halaman berikutnya. Trigonometri sudut setengah. Nah, sudut setengah ini kita jabarkan dari cos sudut ganda ya. Nah, yang cos sudut setengah A itu kita dapatkan dari cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Sedangkan rumus sin sudut setengah kita peroleh dari sudut ganda yang hanya memuat sin saja. Gitu. Jadi, ini sebenarnya tinggal pindah-pindah ruas ya. Kita utak-atik. Nah, ini kalau sudutnya ini semua kita ganti jadi setengah A. Jadi A ini kita ganti jadi setengah A ya. Maka di sini kita peroleh menjadi cos A itu sama dengan, nah ini jadi setengahnya di sini. Jadi sebenarnya sudut setengah itu kebalikan dari yang sudut ganda ya, kebalikannya sebenarnya. Kalau sudut ganda itu berarti nanti yang diketahui adalah sudut setengah. Setengahnya, kemudian yang ditanya adalah 2 kalinya. Sedangkan rumus sudut setengah itu nanti yang ditanya adalah sudutnya setengahnya. Misalnya sin 225 itu sama dengan berapa? Oh, berarti dia memakai rumus sudut setengah nih. Karena 225 itu bukan 2 kalinya siapa, tetapi dia harus dikali berapa gitu ya.
dikali 2 gitu ya. Maka 225 itu adalah sudut setengah. Nah, ini perhatikan. Cos sudut setengah itu adalah, nah ini dari kenapa muncul plus minus akar? Karena di sini dari kuadrat ini ya. Nah, ini kan satunya pindah ruas dulu nih. Jadi 2 cos kuadrat setengah A sama dengan 1 ditambah cos A. Kemudian 2-nya kita buang dulu nih, bagi 2 semua. Jadi kita peroleh cos kuadrat setengah A sama dengan 1 plus cos A dibagi 2 atau dikali setengah. Kemudian kuadratnya dibuang karena kita akan menghitung rumus cos setengah A. Berarti cos setengah A adalah karena kuadrat ini pindah ruas, berarti dia menjadi akar. Jangan lupa plus minus, karena nilai cos itu kan ada nilai plus, ada nilai min ya, tergantung kuadran ya. Ini plus minus, nanti kapan kita memakai plus? Jika setengah A itu ada di kuadran 1 atau di kuadran 4. Kapan kita memakai min akar? Jika setengah A nanti kita dapetin sudutnya ada di kuadran 2 dan kuadran 3 itu ya. Jadi harus sadar kuadran nanti. Rumusnya adalah akar setengah dari 1 plus cos. Jadi kalau cos itu dari ini sebenarnya sama ya. Mirip cos sama sin, hanya bedanya di sini. Kalau cos itu berarti tandanya plus, kalau sin itu tandanya min. Itu pembedanya. Dan nanti kalian harus mencari cara supaya hafal rumus ya. Pembuktiannya ini supaya kalian paham rumus ini berasal dari mana. Tetapi nanti saat kalian mulai menghitung, mengerjakan soal, yang kalian pakai adalah rumus-rumus yang saya bolding, yang saya warnain. Maka kalian harus cari cara supaya bisa hafal rumusnya. Jadi kalau cos sudut setengah itu berasal dari yang 1 plus cos A, sedangkan sin itu berasal dari yang 1 min cos A gitu ya. Kemudian tan sudut setengah itu adalah berasal dari sin per cos ya. Nah ini asal rumus tan sudut setengah. Sin per cos, akar dikali akar, itu akarnya digabung jadi 1 ya, jangan dibuang ya. Akar dibagi akar, itu akarnya digabung jadi 1. Nah, kemudian ini setengah dibagi setengah, ini boleh dicoret nih setengahnya. Yang ini boleh dicoret. Tetapi akarnya jangan dibuang. Hati-hati ya. Menjadi 1 plus minus akarnya, kemudian yang di dalam ini kita sederhanakan. Kita kali dengan yang pertama, kita kali dengan 1 min cos A per 1 min cos A. Kita peroleh yang pembilang 1 min cos A dikali 1 min cos A, ya dapatnya 1 min cos A kuadrat ya. Kemudian penyebutnya 1 plus cos A dikali 1 min cos A, itu dapatnya adalah 1 kuadrat min cos kuadrat A. 1 min cos kuadrat A, lagi-lagi kalian ingat identitas trigonometri. 1 min cos kuadrat A tadi adalah sin kuadrat A ya. Nih, sin kuadrat A. Kemudian kuadrat pembilang dan penyebut sama-sama ada kuadrat, kemudian ada akar, ini kita coret aja nih. Kuadrat sama akar. Hilang. Plus minus juga hilang sama akar ya. Maka rumus tan sudut setengah kita adalah 1 min cos A dibagi sin A. Di mana sin A nilainya nggak boleh 0. Gitu. Kemudian, kalau ini pengalinya adalah yang plus 1 plus cos A ya. Nah ini dibuktikan di bawah ini. Kalau pengalinya adalah 1 plus cos A dibagi 1 plus cos A. Maka kita peroleh pembilangnya yang berubah jadi sin kuadrat A. Penyebutnya menjadi 1 plus cos A kuadrat. Kemudian ini kuadratnya dicoret sama akar. Maka kita dapat rumus tan sudut setengah adalah sin A dibagi 1 plus cos A. Nah ini perhatikan. Kalau sinnya ada di bawah, maka pembilangnya pasti 1 min cos A. Tapi kalau sinnya ada di pembilang, berarti penyebutnya adalah 1 plus cos A. Gitu. Nanti cari cara supaya hafal rumus. Itu kita hari ini belajar tentang sudut ganda dan sudut setengah, kemudian kita lihat contoh soalnya. Supaya nggak terlalu banyak. Nah, ini contoh soalnya. Nah, ini pemakaian sudut ganda dulu. Nah, ini perhatikan. Sudut yang ditanya itu adalah yang diketahui itu adalah setengahnya dari yang ditanya ya. Yang ditanya itu adalah 2 kalinya dari yang diketahui. Maka
pertama-tama kita gambar dulu segitiga kita. Lupa kenapa. Yang diketahui kuadran 3 ya. Nah, ini salah. Harusnya di kuadran 3 gambar kita. Kuadran 3. Nah, segitiganya gini ya. Kemudian sin itu adalah depan per miring, berarti depannya min 5 ya. Depannya min 5, kemudian miringnya 13. Kemudian sampingnya min 12 ya. Nah, ini minnya saya ikutkan di sini supaya kalian ngitungnya biar nggak keliru ya. Biasanya kan suka kuadran lupa min plus. Nah, berarti kita dapetin nilai cos A adalah cos itu samping per miring ya, berarti min 12/13. Kemudian tan-nya adalah min 5 per min 12 jadi plus. Kemudian tinggal disubstitusi sin 2A berarti 2 sin A cos A, tinggal dikali-kali angkanya. Kemudian cos 2A, terserah kalian mau pakai rumus yang mana, sama aja hasilnya, asal ketelitiannya sama. Kemudian tan 2A, karena di atas sudah kita hitung nilai sin 2A dan cos 2A, kita bagi aja angkanya nih. 120 per 169 dibagi 119 per 169. Berarti 169-nya dicoret, berarti kita dapat 120 per 119. Gitu. Nah, sekarang contoh yang ketiga adalah contoh sudut setengah ya. Nih, perhatikan. Yang ditanya adalah sin 15. 15 itu pasti dari 30 ya. Nah, 30 itu adalah yang diketahui pastinya. Yang diketahui itu 2 kalinya dari yang ditanya. Nah, ini pasti memakai rumus sudut setengah. Nah, ini perhatikan min plusnya. Pemakaian min plusnya. Tadi rumus sin sudut setengah itu adalah plus minus akar setengah kali 1 min cos A gitu ya. Nah, karena 15 itu adalah sudut lancip, ya enggak? Sudut lancip itu di kuadran 1, maka kita memakai plus akar. Maka di sini enggak ada tanda plus minus ya. Kita memakai yang plus akar. Kemudian yang di sini ini adalah sudutnya 2 kalinya. 2 kalinya 15 berarti cos 15. Tinggal dimasukkan dan disederhanakan. Gitu. Kemudian yang cos 67,5. 67,5 itu kalau kita kali 2, itu dapatnya berapa? 135 ya? Betul nggak? Kalau 60 kan 120 tuh. Ya. 7,5 kalau dikali 2 itu adalah 15. Berarti 67,5 kalau dikali 2 adalah 135. 135 itu kuadran 2 ya. 135 kuadran 2 berarti nilai cos 135 itu adalah minus. Berarti min cos 45 ya. Gitu. Kemudian 67,5 itu kuadran sudut lancip juga, maka dia memakai plus akar. Gitu. Apakah ada pertanyaan? Contoh 3. Jelas ya? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti lebih jelasnya kalau kalian langsung mencoba mengerjakan soal ya. Dan silakan sekarang masih ada waktu 10 menit. Mau kalian pakai buat tanya atau mau langsung coba latihan 2 boleh. Nih, silakan boleh dikerjakan latihan 2. Nanti karena soalnya ada banyak, saya tuliskan sekalian untuk PR. Nah, PR untuk minggu depan ya. Ini di latihan 2, itu sebenarnya untuk membahas sudut ganda dan sudut setengah, tetapi bisa jadi nanti rumus yang kemarin itu masuk di sini ya. Karena ini sudah nyambung semua. Jadi sudah mulai dicampur semua.
soalnya ada berapa? Saya lihat. Ada 10 soal. Nomor 10 itu pembuktian rumus. Nah, silakan dicoba dikerjakan latihan 2-nya. Atau masih ada pertanyaan? Nanti prosesnya sama seperti latihan 1 ya. Sehari menjelang kalian pertemuan kita minggu depan, berarti ini deadline-nya adalah hari Minggu tanggal berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanggal 6 ya, tanggal 6 September. Jam 11 malam ya, deadline-nya. Silakan, apakah ada pertanyaan IPA 3? Apakah masih ada pertanyaan? Tugas-tugasnya ya, IPA 3. Jelas, Bu. IPA 3 masuk semua. IPA 3, apakah masih ada pertanyaan? Masih ada waktu 4 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti sambil kalian coba-coba mengerjakan latihan 2. Kalau misalnya nanti saat proses mengerjakan kalian menemukan soal yang sulit lagi, nggak bisa stuck, boleh ditanyakan lewat line ya. Pokoknya kalau mengerjakan soal latihan itu usahakan kalian dapat semaksimal mungkin ya. Kemudian tutorial kelas itu dimaksimalkan, diaktifkan supaya kalian bisa belajar bareng sama teman-teman yang lain, diskusikan soal-soal itu dengan teman yang lain, supaya jangan sampai ada teman yang nggak bisa sama sekali ya, karena ini materi peminatan, jadi nilainya harus maksimal. Kemudian IPA 3 kemarin saya sudah koreksi yang ulangan remedial.
Kayaknya ada beberapa, ini total seluruh anak IPA ya, ada beberapa yang masih harus remet lagi. Nanti kita harus siapkan kelas buat belajar dulu, supaya saya benar-benar yakin teman-teman kalian ngerti, paham materi, baru remet. Nah, nanti saya harapkan sih yang di trigonometri ini nanti kalian semakin tidak banyak lagi yang remet ya. Kalau bisa sih cuma 1 atau 2 aja yang remet. Gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian boleh istirahat ya. Jangan lupa PR-nya ya. Oke, silakan boleh istirahat ya. Makasih, Bu. Ya. Makasih, Bu. Ya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya. Makasih, Bu. Ya. Makasih, Bu. Ya. Kevin. Makasih, Bu. Maaf tadi ini Ya. saya tak boleh. Oh, saya Udah, pikir Ibu. kamu tidur. Ren. Oh ya Bu, maaf Bu, ini tadi saya nge-lag Bu. Parah sih, Kevin. Makasih Bu. Ya. Udah, Ibu. Ya.